Assalamualaikum, selamat malam saudaraku. Selamat datang di channel Dunia Ikan. Pada malam hari ini sengaja saya datang ke kolamnya salah satu petani di daerah Bogor, tepatnya di Desa Gunung Bunder 2 ya, Kecamatan Pemijahan ya. Betul. Betul. Jadi ini saya perkenalkan dulu bagi petani ikan di seluruh Indonesia yang sempat menyaksikan YouTube saya ini. Saya perkenalkan, namanya Pak Arifin ya, Pak Arifin. Pak Arifin tinggalnya di mana, Pak Arifin? Tinggal di kawasan Jakarta Selatan. Jakarta Selatan ya. Ciganjur ya? Ciganjur. Ciganjur. Ah? Ciganjur Cipedak. Ciganjur ya. Kalau aslinya dari mana, Pak Arifin? Asli Purwakarta. Purwakarta. Jadi ini perkenalan, Pak Arifin ini sekarang tinggalnya di Ciganjur Cipedak, asli Purwakarta ya. Asli Purwakarta. Sekarang menggeluti usahanya apa aja, Pak Arifin? Ya, jualan ikan di kawasan Jakarta Selatan untuk Jabodetabek, supplier se-Jabodetabek. Jadi punya pangkalan ikan ya? Pangkalan ikan di Jakarta ya, untuk kebutuhan ikan. Ikan apa aja yang dijual, Pak Arifin? Ada ikan mas, ada ikan lele, ikan mas, ikan lele, ikan gurame, nila, gurame ya, jair ya. Jadi lengkap ya? Lengkap. Ya ini lah, terus bisa diceritakan ceritanya kenapa jadi punya kolam di sini nih? Dulu kalau ke Bogor lagi masih ya, kadang-kadang sendiri itu jalan, kadang-kadang ada ya ketemu inspirasi gitu. Oh gitu, inspirasi karena jalan. Jalan ke Bogor ngapain? Iya, kadang-kadang selagi ngambil ikan, nyari ikan. Oh gitu ya. Nah, terus akhirnya tertarik usaha budidaya. Ya tertarik, kemudian mencoba. Ya awalnya di sana di kawasan Ciasmara. Ciasmara ya. Ya, Ciasmara. Tahun berapa tuh, Pak Arifin? Tahun 2015-an. 2015-an. Berarti sudah sekitar 8 tahun ya. 8 tahun. Jadi Pak Arifin ini selain punya pangkalan ikan juga budidaya ikan. 2015 ya, 8 tahun ya. Terus yang dipelihara ikan di sini apa aja, Pak Arifin? Sekarang kami memproduksi atau budidaya ikan, ada ikan koi, ikan mas, ikan jair, nila. Oh iya. Jadi lengkap lah ya. Sambil belajar dari awal nih, mijahin. Oh, bikin pembenihan ya. Pembenihan. Iya iya. Jadi sistem budidaya Pak Arifin ini adalah sistem kolam air deras. Jadi menggunakan Sungai Ciampea ya. Sungai Ciampea. Sungai Ciampea Bogor. Jadi ini areanya ada berapa ribu meter ya, Pak? Ini kisaran 1 hektar 6.000. Oh, 1 hektar 6.000 ya, 1,6 ya. 1,6. Oh gitu ya. Terus yang sudah dibikin kolam ada berapa unit? Ya kisaran 25-an ya. 25-an ya. Nah, selama 8 tahun budidaya ikan ya, Pak Arifin, suka dukanya gimana nih, bisa diceritain ke petani ikan Indonesia nih? Suka dukanya. Suka dukanya lagi datang Covid aja. Oh, datang Covid tuh langsung pasarnya sepi ya? Lagi pasar sepi, terus kemudian kemari-kemari harga pakan meroket naik ya? Naik. Oh, dampak Covid. Kemudian dampak Covid juga ya, pasar ikut sepi juga ya. Oh, ya itulah suka dukanya. Jadi sekarang ngobrol tentang teknis ya. Jadi kolam Pak Arifin sebenarnya ukurannya berapa rata-rata tuh? Rata-rata ukuran kolam kami ini lebarnya berapa meter? 4 meter, panjang 10. Panjang 10. Terus dalamnya? Dalam ya kisaran 3 atau 2,5. 2,5 ya. Itu konstruksinya pada waktu bangun itu pakai rangka besi atau enggak tuh? Hanya langsung pakai pasangan batu aja. Batu belah aja ya. Batu terus sama dengan semen saja? Ya, itu gitu. Semen pasir. Pakai pondasi juga kan sama? Pondasi juga. Ya. Oh, iya. Jadi tidak ada rangka misalnya tidak ada besian gitu ya? Tidak ada. Oh gitu. Itu aman itu dengan alhamdulillah udah berjalan
sekarang ya 5 tahun 8 tahun ya alhamdulillah. Kira-kira biayanya berapa tuh Pak Arifin bikin kolam sekitar 4 kali 10 itu? Saat Biaya tenaga sama berarti kan materialnya semen, pasir, batu. Iya. Kalau bebatuan sih nggak perlu beli. Tapi kan pecah itu ada tenaganya kan ya. Gitu. Ya kisaran per kolam itu menghabiskan budget ya 25 juta. 25 juta. Oh. Itu kan jadi bikin kolam air deras dengan lebarnya 4 meter, panjangnya 10, dalamnya 3 meter ya. Iya, 3 meter. Kira-kira 25 juta tuh Iya, investasinya. 25 juta. Nah, sekarang ya itu tenaga, semen dan sebagainya. Dulu ya, sekarang beda lagi ya. Ya, beda lagi. Sekarang udah serba mahal. Itu di luar lahan ya. Ya. Di luar nilai tanah gitu ya. Nah, terus setelah kemudian investasi awal itu modal apa lagi yang diperlukan kan berarti beli benih ya. Beli benih, ya mencoba ya alhamdulillah. Ya, kemudian beli pakan ya. Beli pakan. Terus nanti ikan dijual. Ya, dijual, diambil oleh sendiri. Dipasarin sendiri. Dipasarin sendiri. Lah yang 4 kali 10 itu biasanya ditanam benih berapa banyak tuh? Ya paling kalau dari kolam deras gini, ya pelepasan bibit sekitar 1 kintal. 1 kintal berarti yang isi 80 ya? Isi 80. Berarti kira-kira 80 kalikan 1 kintal ya? Kira-kira 8.000 ekor ya? Begitu. Nah, itu dipelihara sampai berapa lama sampai panen itu? Kalau dari bibit sampai saya kan untuk diperbesar untuk menjadi ukuran panennya ukuran sekilo ya? Ukuran banji. Ukuran banji 1 kilo 2 on? 1,5 kilo sampai 1,8. Oh, jadi paling kecil tuh 1,5 kilo. 1,5 kilo. Itu butuh waktu berapa lama tuh? 1 tahun lebihan lah. Oh, 1 tahun lebihan. Ya, tapi lama kan, ya? Udah ini berputar udah 1 tahun. Oh, udah berputar bisa panen tiap minggu bisa, ya? Karena jumlah kolamnya banyak ya. Iya. Udah ketahuan ya. Iya. Lah terus itu tidak ada aktivitas nyortir tuh dari penanaman pertama yang sekintal gitu. Langsung aja Gabrukin aja. Jadi tidak ada aktivitas nyortir ya? Tidak ada aktivitas nyortir ketika panen aja. Oh gitu. Udah di bedanya. Dipilihnya gitu. Oh jadi artinya misalnya nanam Januari 1 kintal. Iya. Nanti akan dipanen kira-kira tahun depan aja. Iya, gitu aja. Tidak dibongkar itu. Oh, ya saya pikir disortir-sortir dulu enggak ya. Nah, oke, baik, jadi permisa ngeteh nih. Oh ya. Kita malam. sambil santai ya ini ngopi di pegunungan nih. Oke, teknis itu kemudian cara ngatur airnya bagaimana yang perlu diperhatikan apa misalnya harus dikontrol dari sampah dan sebagainya gimana tuh? Ya kalau masalah pengontrolan ya intinya sampah aja ya. Mesti harus hati-hati. Ya, itu karena fatal ya ini. Fatal kalau. Pernah terjadi gitu kejadian gitu pernah? Dulu waktu ngontrak di Gunung Bunder 2. Ya kisaran 1 ton mati. Nah itu saudaraku, jadi hati-hati kalau mengoperasikan kolam air deras itu adalah sampah yang memang dari sungai itu ya. Itu biasanya dikontrol berapa jam sekali tuh? Ya kalau ketika datang banjir itu mesti dicek sangat ya. Hati-hati ya. Oh jadi banjir antara banjir dengan tidak banjir apa bedanya tuh? Air banjir berarti keruh. Ya, datang hujan ya kalau lagi musim hujan ya keruh lah. Keruh itu biasanya ada resiko apa selain sampah? Ikannya nggak mau makan? Nggak begitu nafsu. Ya nggak begitu nafsu. Karena air kurangin lah. Dikurangi ya makannya. Kurangin makannya. Lah ngasih makannya sehari berapa kali Pak Arifin? Sehari kadang-kadang kalau lagi bagus cuaca ya full airnya ya 3 kali. Jam berapa aja tuh? Pagi ya, siang sama sore. Oh, 3 kali. Berapa banyak takarannya sekenyangnya tuh gimana tuh? Tapi kalau untuk saat ini ya musim anggaplah musim kemarau ini hujan kadang-kadang enggak gitu. Ya 2 kali. 2 kali ya. 2 kali. Lah berarti cara ini takarannya tuh sekenyangnya atau kira-kira tuh? Ya sekenyangnya ya. Jadi tidak pernah ditimbang-timbang satu enggak ya? Enggak pernah gitu. Cara mengetahui ikan tuh udah kenyang bagaimana tuh? Iya.
Ya udah ngelem ikan. Udah kenyang. Udah kenyang. Oh. Udah ngelem. Saya tadi baru jalan-jalan malam nih. Iya. Semua ikan tuh ada di bawah Pak. Ikan tuh Mas itu kalau malam tuh tidur ya? Mungkin atau kekenyangan atau bagaimana? Mungkin di dalam. Dalam. Oh ya, gitu. mungkin. Kalau siang atau pagi atau sore kita jalan dia udah nyamperin tuh. Iya. Tapi tadi saya jalan nggak ada yang nyamperin tuh. Nggak ada yang nyamperin. Iya, ada di dalam semua. Iya. Saya pikir apa ini istirahat apa gitu. Iya, mungkin. Oh, jadi malam memang nggak dikasih makan ya. Beda dengan ikan lele kalau malam tuh malah nyamperin Ya, kita. kalau lele begitu. Ya. Ya, tapi ikan emas juga kalau di apa? Nggak dikasih makan sorenya gitu maksudnya. Kalau malam juga dibiasain Makan? dikasih makan, mau. Oh, jadi itu kebiasaan aja. Iya, Oh, kebiasaan. makanya kadang-kadang katanya abah itu ngasih makan malam katanya. Malam. Oh, Ya, tergantung kebiasaan sih. oh gitu kebiasaan ya. Iya. Ya, Tolong diangin dulu. Ya. Diangin dulu. Oke, teknis itu ngatur air sudah, pakan 3 kali, takarannya sekenyangnya. Lah terus ada kendala apa aja selama itu? Apa ada penyakit itu kadang-kadang? Iya, kalau di kolam air deras seperti ini, alhamdulillah sih 0,2 ada aja. Nah, sumber bibitnya dari mana sih bibitnya itu? Sumber bibit ya kami pengambilan tetap dari Subang ya. Baik ikan mas maupun nila ya. Betul. Apa yang membedakan budidaya ikan mas dengan ikan nila selama ini Pak Arifin? Kan beda sifatnya bagaimana? Ya tergantung lihat market di pasar. Oh gitu. Enggak secara teknis sih, sama-sama di kolam air deras, ikannya kan ada ikan nila, ada ikan mas gitu. Ya. Beda nggak? Apa sama aja? Kalau ikan mas ya waktunya agak, kalau dibuat banci jadi lama. Kalau ikan nila lebih cepat. Lebih cepat. Oh, paling 3 bulan panen. 4 bulan. 4 bulan panen. 4 bulan. Ukuran benihnya sama. Ukuran ini ya 80. Sama. Terus 4 bulan jadi sekilo berapa tuh? Ya sekilo 3, sekilo 4, sekilo 5. Sekilo 3, sekilo 4 ya, 4 bulan ya. 4. Kematiannya juga hampir sama. Kematian agak rewel juga kalau nila. Ya. Lebih tinggi nila ya. Lebih tinggi. Terus kapasitas per kolamnya juga lebih rendah ya dia. Lebih rendah. Dibandingkan mas ya. Iya, tapi alhamdulillah sih masih ketutup. Ketutup ya dengan. Biasanya yang 4 kali 10 berapa tuh? Berapa ton? Iya, biasanya kami pelepasan bibit itu kisaran ya 1 kintal 21 kintal. Nah, nanti ending panennya itu berapa itu? Ya kisaran 2 ton. 2 tonan ya untuk nanila ya. Iya. Kalau ikan mas kan bisa sampai 5 ton ya kalau banci kelang itu ya. Iya. Oh iya. Biasanya target pakan ikan mas itu berapa ton tuh? Ya 4 ton. 4 ton per kolam ya. 4 ton per kolam. Ya, baru kemudian panen ya selama setahun lebih itu ya. Iya benar. Nah terus ngomong-ngomong misalnya pasarnya nih dijual kan di lapak sendiri ya. Iya. Nah, misalnya seandainya ada masyarakat di sekitar Jabodetabek nanti akan meminta kiriman ikan dari Pak Arifin bisa ya? Iya, kita cobakan create ya pasarnya ya. Insya Allah. Nah, jadi ini kita akan coba nanti pemasaran ikan Pak Arifin itu lewat jalur medsos ya. Mungkin TikTok dan sebagainya. Kita coba bagaimana, karena orang jualan pete bisa, jualan jahe bisa, jualan lewat online begitu kita belum tahu nih jualan ikan dengan cara seperti itu gimana caranya nanti. Ya intinya kita sama-sama belajar dan mencoba ya. Jadi nanti kita akan coba bikin platform di TikTok terutama ya, nanti jual ikan. Jadi nanti para konsumen akan langsung dilayani sama terutama di ini ya, di pangkalan yang ada di Ciganjur ya. Bisa nanti diambil atau mungkin diantar atas katakanlah Gojek dan sebagainya. Kita akan coba nanti platform cara jualan ikan tapi yang mengikuti zaman gitu ya. Jadi jangan kalah dengan petani pete. Petani jahe. Sudah bisa jual lewat TikTok dan sebagainya gitu. Kemarin ada ini kerang. Orang nyari kerang dijual lewat TikTok tuh. Ya. Gitu aja, ini mungkin obrolan singkat kami dengan Pak Arifin. Ada pesan apa Pak Arifin untuk petani ikan di Indonesia nih? Jadi mungkin supaya orang misalnya di Kalimantan, di Sulawesi mau mencoba usaha seperti ini,
apa nih yang harus disiapkan tuh? Ya intinya tetap tekunin ya. apa yang kita bisa, ya terus lah jalanin dengan kita penuh kesabaran, ya kesabaran intinya. Kesabarannya, jadi ya kita keuletan lah di mana-mana usaha itu ulet. Ya. Sedikit-sedikit ya kita cintailah. Ya. Jadi Pak Arif ini fokusnya sebenarnya di ikan mas ya. Iya. Tapi kebanyakan ikan mas itu memang kiriman dari Masih Waduk yang paling banyak ya. Benar. Jadi pasarnya lebih banyak pemancingan atau pasar pemancingan ya, kebanyakan. Ini kita akan coba nanti pasarnya coba dikrit dengan medsos yang ada. Oke, terima kasih Pak Arifin obrolannya. Semoga berkembang usahanya, semangat. Nah, kebetulan beliau adalah pelanggan pakan Sinta yang loyal nih. Itu aja saudaraku obrolan singkat saya dengan Pak Arifin, salah satu petani ikan yang ada di Bogor. Semoga menginspirasi dan menjadi pelajaran bagi kita bahwa memang budidaya ikan adalah salah satu usaha yang menjanjikan dan memang sudah dibuktikan oleh Pak Arifin sudah 8 tahun lebih. Semoga semakin hari semakin berkembang. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam, sampai jumpa dengan video berikutnya. Salam perikanan.